Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala khatamil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ah fas'au ila dzikrillahi wa dharul bai'. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Wa idza qudiyatis salatu fantashiru fil ardh wabtaghu min fadlillahi wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Amma ba'du. Hadratal kiram, para alim wal umara, ulama, para habaib, jamaah salat Jumat Masjid Baitul Adli Kejaksaan Agung Republik Indonesia. Puji serta syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala atas limpahan rahmat, hidayah serta inayahnya. Kita semua diberi kesehatan dan dimampukan untuk melaksanakan kewajiban kita memenuhi sholat Jumat di masjid yang kita cintai ini. Sholawat serta salam kita aturkan keharibaan junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat serta para pengikutnya hingga akhir zaman. Hadirin yang dimuliakan Allah, sebelum melaksanakan ibadah sholat Jumat, perkenankan DKM Masjid Baitul Adli menyampaikan maklumat sebagai berikut. Yang pertama, DKM Masjid Baitul Adli mengaturkan beribu terima kasih kepada jamaah yang telah mempercayakan hewan kurbannya untuk dipotong oleh panitia Idul Adha Masjid Baitul Adli Kejaksaan Agung Republik Indonesia, dan barusan telah kita saksikan bersama penyerahan hewan kurban oleh Bapak Jaksa Agung Republik Indonesia kepada panitia kurban Masjid Baitul Adli Kejaksaan Agung Republik Indonesia, dengan harapan mudah-mudahan beliau-beliau bagi yang mempercayakan hewan kurbannya dipotong di Masjid Baitul Adli mendapat pahala yang melimpah dari Allah Subhanahu wa ta'ala, diterima korbannya, disukseskan karirnya, diselamatkan dunia dan akhiratnya. Amin Allahumma amin. Yang kedua, pelaksanaan sholat Idul Adha. Insya Allah Kejaksaan Agung Republik Indonesia mengadakan sholat Idul Adha di lapangan upacara Kejaksaan Agung Republik Indonesia berjamaah Jaksa Agung Republik Indonesia dan para pimpinan kejaksaan, yang insya Allah akan dilaksanakan pada hari Senin tanggal 17 Juni 2024 bertempat di lapangan upacara Kejaksaan Agung dengan khotib yakni Al-Mukarram Al-Ustad Nurjono Ibnu Hibban MPDI, dan untuk imam sholat Idul Adha insya Allah akan disampaikan oleh Ustadz Nasoihul Ibad. Dan untuk pembagian hewan kurban bagi mustahik atau yang dibagikan kupon oleh panitia Kejaksaan Agung Republik Indonesia, bagi yang non pegawai, bagi pramu bakti dan yayasan dan sebagainya, insya Allah akan dilaksanakan
pada hari Selasa tanggal 18 Juni tahun 2024 ba'da sholat zuhur. Dan untuk pembagian hewan kurban sesuai kupon yang telah dibagikan bagi pegawai negeri sipil Kejaksaan Agung Republik Indonesia, insya Allah akan dibagikan pada hari Rabu 19 dan Kamis 20 Juni 2024 setelah sholat zuhur atau setelah jam 1 siang. Demikian maklumat, mudah-mudahan dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Yang ketiga, khotib dan imam sholat kita pada kesempatan siang hari ini insya Allah akan disampaikan oleh Al-Mukarram, Al-Alim, Al-Alamah, Ustadz Kastori. Dan untuk imam sholat Jumat yakni Ustadz Alam Syah. Alhamdulillah beliau telah hadir bersama kita. Untuk muadzin Bapak Ustadz Muhammad Fajar. Yang keempat, laporan keuangan Masjid Baitul Adli Kejaksaan Agung Republik Indonesia saldo per tanggal 7 Juni tahun 2024 sebesar Rp147.910.910 dan penerimaan Jumat tanggal 7 Juni 2024 sebesar Rp9.238.000 dan penerimaan kotak amal zuhur selama sepekan sebesar Rp1.844.000 sehingga jumlah sementara sebesar Rp158.219.910. Dan untuk pengeluaran pendukung operasional selama sepekan sebesar Rp9.479.000 sehingga saldo sampai dengan saat ini sebesar Rp148.740.910. Kami aturkan jazakumullahu khairan katsira. Semoga Allah menerima dan membalas amal yang diinfakkan dan disedekahkan dengan pahala yang berlipat ganda. Amin Allahumma amin. Dan kepada jamaah yang masih berada di luar untuk mempercepat langkahnya menuju masjid karena waktu sholat telah masuk. Dan untuk yang berada di dalam dimohon dengan hormat untuk dapat mengisi soft depannya yang masih kosong terlebih dahulu. Yang terakhir, bagi jamaah yang menggunakan alat komunikasi untuk sementara mohon dapat dinonaktifkan atau nada disesuaikan guna menjaga kekhusyuan ibadah kita bersama. Demikian yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar
رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحbihi ajma'in, amma ba'du. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Puja dan puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat, rahmat, taufik dan hidayahnya pada siang hari ini. Alhamdulillah sama-sama duduk di tempat yang mulia ini dalam rangka melaksanakan salah satu kewajiban kita sebagai seorang muslim, yaitu melaksanakan sholat Jumat berjamaah. Salawat dan salam senantiasa tercurah limpahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga dan para sahabatnya, para pengikutnya hingga akhir zaman. Marilah kita senantiasa meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara melaksanakan segala perintah Allah dan menjauhi segala larangan-larangan Allah. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, salawat dan salam semoga tercurah limpahkan pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau telah meneladani Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail alaihissalam. Hal ini karena pada sosok Nabi Ibrahim dan orang yang bersama beliau terdapat teladan yang sangat luar biasa untuk kita pelajari di zaman sekarang ini.
Siapapun orangnya sangat membutuhkan figur-figur yang bisa diteladani, termasuk Nabi Muhammad SAW. Karena itu Allah SWT menjadikan Nabi Ibrahim alaihissalam dan keluarganya sebagai teladan bagi beliau, yang tentu saja bagi kita semuanya. Allah SWT berfirman, "Qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim walladzina ma'ah." Sesungguhnya telah ada suri tauladan yang baik bagimu pada Ibrahim dan orang-orang yang bersama dengan dia. Quran surah Al-Mumtahanah ayat 4. Karena itu di hari Jumat ini kita akan memberikan teladan-teladan yang dicontohkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Ada banyak poin keteladanan Nabi Ibrahim alaihissalam dan keluarganya yang harus kita ambil untuk diterapkan dalam kehidupan kita. Yang pertama, memiliki idealisme berkelanjutan. Sejak muda beliau sudah mempertahankan nilai-nilai kebenaran dan tidak bisa membiarkan kebatilan, apalagi dalam bentuk kemusyrikan, yakni menuhankan selain Allah Subhanahu wa taala. Karenanya ia hancurkan berhala agar masyarakat dan para pemimpin mau berfikir atas kesesatan itu. Ketika itu Ibrahim masih sangat muda. Hal itu tergambar dalam firman Allah Subhanahu wa taala, "Faja'alahum judzadan illa kabiran lahum la'allahum ilaihi yarji'un. Qalu man fa'ala hadza bi alihatina innahu laminadh dhalimin. Qalu sami'na fatan yadhkuruhum yuqalu lahu Ibrahim." Maka Ibrahim membuat berhala-berhala itu hancur berpotong-potong, kecuali yang terbesar dari patung-patung yang lain, agar mereka kembali untuk bertanya kepadanya. Mereka berkata, "Siapakah yang melakukan perbuatan ini terhadap Tuhan-Tuhan kami? Sesungguhnya dia termasuk orang-orang yang zalim." Mereka berkata, "Kami dengar ada seorang pemuda yang mencela berhala-berhala ini, namanya Ibrahim." Surah Al-Anbiya ayat 58-60. Kesimpulan ini kita dapatkan dari kisah Nabi Ibrahim yang menghancurkan berhala saat masih muda dan menunjukkan ketaatan yang luar biasa dengan menyembelih Ismail saat sudah amat tua. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu seperti dikutip Buya Hamka dalam tafsir Al-Azhar menyebutkan tentang pentingnya masa muda. Tidaklah Allah mengutus seorang nabi melainkan anak muda, dan seorang yang alim tidaklah diberi Allah ilmu melainkan di waktu muda. Karena itu sejak muda seharusnya seseorang sudah membersihkan dirinya dengan taubat, dan ini merupakan sesuatu yang sangat istimewa sehingga Allah Subhanahu wa taala lebih mencintainya ketimbang orang tua yang taubat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min syai'in habbu ila Allah minasy-syababin at-taibin." Tiada sesuatu yang lebih disukai Allah daripada seorang pemuda yang bertaubat. Hadis riwayat Ad-Dailami. Idealisme yang ditunjukkan Nabi Ibrahim alaihissalam tidak hanya saat ia masih muda belia, tapi bandingkanlah dengan suatu peristiwa yang amat menakjubkan saat Ibrahim diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyembelih anaknya Ismail. Saat itu Ibrahim alaihissalam sudah sangat tua, sedangkan Ismail adalah anak yang sangat didambakan sejak lama. Maka Ibrahim pun melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala yang terasa lebih berat dari sekedar menghancurkan berhala-berhala di masa mudanya. Ini menunjukkan kepada kita bahwa Ibrahim memiliki idealisme dari muda sampai tua, dan inilah yang amat dibutuhkan dalam kehidupan di negeri ini. Jangan sampai ada generasi yang pada masa mudanya menentang kezaliman, tetapi ketika ia berkuasa pada usia yang lebih tua, justru ia sendiri melakukan kezaliman yang dahulu ditentangnya itu.
Jangan sampai ada generasi yang semasa muda menentang korupsi, tapi saat ia berkuasa di usianya yang sudah semakin tua, justru ia sendiri yang melakukan korupsi. Dalam kehidupan kita sekarang, kita dapati banyak orang yang tidak mampu mempertahankan idealisme, atau dengan kata lain tidak istiqamah, sehingga apa yang dahulu diucapkan tidak tercermin dalam langkah dan kebijakan hidup yang ditempuhnya. Apalagi bila hal itu dilakukan karena terpengaruh oleh sikap dan perilaku orang lain yang tidak baik. Karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan, la takunu ma'atan taqulun in ahsanan nas ahsanan wa in zalamu zalamna walakin wa dhanu anfusakum in ahsanan nas wa antusinu wa in asa'u an la tazlimu. Janganlah kamu menjadi orang yang ikut-ikutan dengan mengatakan, kalau orang lain berbuat baik, kami pun akan berbuat baik, dan kalau mereka berbuat zalim, kami pun akan berbuat zalim. Tetapi teguhkanlah dirimu dengan berprinsip, kalau orang lain berbuat kebaikan, kami berbuat kebaikan, dan kalau orang lain berbuat kejahatan, kami tidak akan melakukannya. Hadis riwayat Tirmidzi. Pelajaran yang kedua dari Nabi Ibrahim alaihissalam dan keluarganya, yaitu baik sangka, baik kepada Allah Subhanahu wa taala, diri sendiri maupun orang lain. Nabi Ibrahim alaihissalam mencontohkan kepada kita tentang berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga apa yang diperintahkannya siap dilaksanakan meskipun berat dan terkesan tidak baik. Perintah menempatkan istri dan anaknya ke Mekah yang waktu itu belum ada kehidupan merupakan sesuatu yang berat dan tidak menyenangkan. Apalagi perintah menyembelih anaknya yang bernama Ismail. Nabi Ibrahim berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Ia yakin di balik perintah pasti ada kemaslahatan atau kebaikan yang ingin diwujudkan Allah Subhanahu wa taala. Baik sangka seperti ini melahirkan ketaatan, sehingga seberat apapun perintah itu Ibrahim alaihissalam melaksanakannya. Karena itu kita pun harus berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Keadaan yang tidak menyenangkan merupakan ujian buat kita agar derajat kita lebih tinggi. Sikap baik sangka ini diikuti oleh istrinya Siti Hajar. Ia pun siap ditempatkan di Mekah karena hal itu memang perintah Allah Subhanahu wa taala. Karenanya sesulit apapun kondisi kehidupan harus dilanjutkan dengan usaha, yang dalam prosesi haji ada sa'i yang artinya usaha. Hadirin jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pelajaran yang ketiga dari kisah Nabi Ibrahim alaihissalam adalah menghidupkan suasana dialogis dalam keluarga. Meskipun berbaik sangka kepada Allah, melaksanakan perintahnya, bila ada kaitan dengan orang lain harus didialogkan. Maka meskipun Nabi Ibrahim sudah yakin akan perintah Allah Subhanahu wa taala, tapi karena harus melibatkan orang lain, dalam hal ini Ismail, maka ia berdialog. Karena itu di antara sisi menarik dari sosok Nabi Ibrahim adalah mewujudkan suasana dialogis dalam kehidupan keluarga. Beliau sudah yakin atas perintah menyembelih Ismail, tetapi tidak perlu minta pendapat, tapi ia minta pendapat kepada anaknya yang baru gede. Bahkan Ibrahim bukan hanya sudah yakin akan perintah itu, tapi ia juga orang yang sudah sangat tua, bahkan seorang nabi yang untuk apa lagi meminta pendapat anaknya Ismail. Dalam kehidupan sekarang ini, suasana dialogis dalam keluarga amat dibutuhkan. Kesibukan rutin telah menghilangkan suasana dialogis ini. Banyak orang tua yang hanya bersifat instruktif. Akibatnya melakukan kebaikan tidak didasari oleh kesadaran dan pemahaman, tapi karena instruksi. Lebih tragis,
Instruksi orang tua pun tidak ada, karena banyak orang tua tidak melakukan apa yang harus diinstruksikan. Bagaimana mungkin orang tua meninstruksikan anaknya untuk sholat ke masjid bila ia sendiri tidak ke masjid? Bagaimana mungkin orang tua melarang anaknya merokok bila ia sendiri sudah biasa merokok, dan begitulah seterusnya. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan khutbah singkat ini bermanfaat buat kita semuanya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menguatkan iman Islam kita, meneguhkan hati kita, supaya Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita kuat imannya, kuat iman Islamnya. Amin Allahumma amin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim, wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq yudhhirahu 'ala ad-dini kullihi walau karihal kafirun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Faqala aidan wal 'asr innal insana fi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala sayyidina Muhammad kama sallaita 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala sayyidina Ibrahim wa barik 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala sayyidina Muhammad kama barakta 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala sayyidina Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadil hajat. اللهم ادفع عنا البلاء والوباء والزلازل والمحن وسوء الفتنة والمحن ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا إندونيسيا خاصة وسائر البلدان المسلمين عامة يا رب العالمين. اللهم انصرنا فإنك خير الناصرين، واغفر فإنك خير الفاتحين، واغفر لنا فإنك خير الغافرين، وارحمنا فإنك خير الراحمين، وارزقنا فإنك خير الرازقين، واهدنا ونجنا من القوم الظالمين والكافرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. الحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واسألوه من فضله يعطيكم ولذكر الله أكبر. أقيموا الصلاة. الله أكبر الله